Perempuan saya langsung lari saya. Video amatir warga merekam saat setelah terjadinya ledakan di Masjid Raya Pesona Komplek Perumahan Pesona, Regensi Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Akibat ledakan tempat wudhu pria porak-poranda akibat kerusakan di plafon dan tembok. Beruntung tak ada korban jiwa akibat kejadian itu. Aparat Polres Jember yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi dan memasang polis lain. Sementara tim gegana masih melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi juga langsung meminta keterangan beberapa saksi seperti takmir masjid dan jamaah. Kampung sebelah sana kedengaran katanya, masjid depan juga kedengaran katanya. Bahkan ada yang sampai dari luar sampai ke sini, di dekatnya tempat wudhu. Kerusakannya apa saja? Kerusakannya itu kerusakan plafon, terus etalase buku-buku, termasuk juga roster. Sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih awal, belum kita melakukan olah TKP lanjutan. Ada bentuk fisiknya juga apa kira-kira? Untuk yang kelihatan dari jauh tadi itu masih kayak ada papan besi yang ada ledakan. Untuk sementara masjid tersebut belum bisa digunakan untuk aktivitas ibadah sembari menunggu selesainya olah TKP. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Polisi menggerebek produsen petasan rumahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara sebuah ledakan terjadi di masjid di Kabupaten Jember saat jamaah tengah sholat tarawih. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi pembuatan mercon di Desa Lembung, Paseser, Bangkalan. Petugas menangkap 3 orang yang kedapatan sedang meracik petasan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun dari 3 orang yang diamankan, hanya 1 yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia merupakan pemilik rumah sekaligus pemilik bahan peledak di lokasi. Penggerebekan produsen petasan dilakukan seiring makin maraknya penggunaan petasan jelang hari Lebaran. Petasan juga dijadikan alat untuk perang mercon antar pemuda. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, sebuah atap ruko Pasar Sehat Soreang di Kabupaten Bandung ambruk mengakibatkan seorang pengunjung meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor di Pemalang, Jawa Tengah terluka tertimpa tembok pagar bekas gedung. Petugas gabungan kepolisian dan damkar berupaya mengevakuasi seorang pengunjung yang tewas tertimbun puing. Puing berserakan akibat rubuhnya atap ruko Pasar Sehat Soreang di Kabupaten Bandung. Tak hanya korban tewas, 2 orang pengunjung lainnya terluka. Sejumlah korban merupakan pengunjung pasar yang ingin berbelanja. Diduga atap bangunan tersebut roboh akibat terus dihantam cuaca ekstrim yang melanda kawasan Soreang sejak beberapa hari lalu. Sebelumnya atap beton yang roboh tersebut telah mengalami retakan yang cukup besar. Tapi benar adanya ada beberapa loss ya, sekitar 13 ya yang rubuh. Jadi atapnya rubuh atau bagian bibir ya rubuh. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti robohnya atap Pasar Soreang. Sementara korban luka kini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Diduga mabuk, seorang pria di Tangerang Selatan, Banten ngamuk hingga merusak minimarket. Aksi pria ngamuk tersebut terjadi saat warga sedang sahur. Aksi seorang pria secara tiba-tiba mengamuk di depan sebuah minimarket di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten terekam CCTV. Aksi pria mengamuk tersebut terjadi saat warga sedang sahur dan diduga dalam kondisi mabuk berat. Selain melontarkan kata-kata kotor, pelaku juga berulang kali melemparkan galon hingga kondisi kaca minimarket pecah berantakan. Sejumlah warga sempat mengejar sang pria yang mabuk tersebut, namun tak berhasil ditangkap. Ya kan sebenarnya kan arahnya dari atas ya. Dari atas, dia tuh emang udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk dah pokoknya. Terus dia sebenarnya udah lari ke atas, terus kenapa dia bisa turun lagi ke bawah, terus nempuk-nempuk ini. Kini warga berharap pihak kepolisian segera menangkapnya karena aksinya meresahkan dan membahayakan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Seorang sopir angkot tiba-tiba dihentikan seorang pria di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya kemudian terlibat perkelahian, namun pelaku yang membekali dengan senjata tajam menyerang korban dengan brutal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku kemudian ditangkap polisi saat bersembunyi di area pegudangan di kawasan Cakung. Saat ditangkap, ia sempat berupaya melawan dan melarikan diri hingga kakinya ditembak polisi. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan ini dilatar belakangi aksi pemalakan yang dilakukan pelaku terhadap kekasih korban. Namun upaya menegur pelaku berujung perkelahian hingga akhirnya korban meregang nyawa. Dikutip uangnya oleh tersangka yaitu RM karena tersangka sehari-hari adalah seorang preman di daerah situ yang kerjanya yaitu mengutip uang-uang dari para supir angkot yang ada di daerah situ. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan berencana. Dari Jakarta, Helmi Sanjang, Batia News melaporkan. Warga panik saat api berkobar menghanguskan rumah di Jalan Raya Perjuangan, Kampung Penggilingan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dengan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api. Namun api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah dan seisinya hingga 7 sepeda motor pun ikut terbakar. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak untuk santap sahur. Api baru padam setelah 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Arah Pasar Rebo, Torjor, arah Pasar Rebo, agak ada damkar. Adanya mobil air bersih no. Agak ada damkar le, tolong dibantu le. Sebuah minibus terbakar hebat di ruas tol Jor Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api cepat membesar, melahap habis seluruh bagian mobil. Beruntung pengendara dan penumpangnya bisa menyelamatkan diri. 8 personil damkar kemudian datang ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Selama proses pemadaman, kemacetan arus lalu lintas kendaraan sempat terjadi. Usai api padam, bangkai kendaraan kemudian dibawa petugas ke penampungan laka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sanjang, Batia News melaporkan. Sejumlah warga menggunakan sepeda motor mengejar minibus yang kabur usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawasemut, Pargahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi mobil untuk keluar. Setelah mobil rusak di amuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan massa. Sementara terkait dugaan tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ini, kini kasusnya ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.